Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Shalom. Atas nama Majelis Gereja, perkenankan mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Salib Putih, baik yang beribadah secara tatap muka maupun kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi warga yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis gereja seusai kebaktian di ruang konsistori. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Adapun warta gereja untuk pelayanan firman diinduk dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG, di unit Panti Reda dilayani oleh Bapak Satya Mawardi, di unit Kalibeci dilayani oleh Bapak MW Pramono, dan di Pepantan Warak dilayani oleh Pendeta Rita Stoning Tias. Di Pepantan Tetep dilayani oleh Pendeta Pintoko Danang Pramudito SSI. Dan di Pepantan Pandanan dilayani oleh Bapak Subiakto. Selanjutnya pada ibadah Minggu tanggal 28 Mei 2023 di GKJ Salib Putih Pepantan Tetep dilayani oleh Pendeta Pintoko Danang Pramudito, dan dari GKJ Trogol dan di GKJ Salib Putih Pepantan Pandanan dilayani oleh Bapak Subiakto dari GKJ Randuares. Majelis dan segenap jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga gereja. Pemahaman Alkitab di wilayah Pendingan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 12 siang bertempat di Ibu Wulan Celowok. Di wilayah Salib Putih pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Panti Reda. Sedangkan di wilayah 3 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 18 atau 6 sore bertempat di rumah Bapak Teo Bendosari. Pemberkatan pernikahan telah dilayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Raditya Panji Krisnawan, putra dari Bapak Yohanes Ramadan dan Ibu Siswanti dari GKJ Salib Putih, dengan Asera Yasyurun, putri dari Bapak Insinyur Tri Susilo Budi dan Ibu Ibda Purnawirawan Indah Penilesti dari GKJ Salatiga pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2000. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 pukul 8 pagi di GKJ Salatiga. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Pemberkatan pernikahan yang kedua, yakni apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayangkan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Wahyu Kristianto, putra dari Bapak Marbi Irianto dan Ibu Sumiati dari Gereja Isa Al-Masih Kebon Peti, dengan Saudari Justin Ariana, putri dari Bapak Yusmanto dan Ibu Nani Sulistiowati dari GKJ Salib Putih, pada hari Sabtu 3 Juni tahun 2023 pukul 9 pagi di GKJ Salib Putih Induk, dan akan dilayani oleh Pendeta Adistio Kristianto. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap jemaat. Ibadah unduh-unduh
Untuk merayakan hari Pentakosta, maka Rioyo Unduh-Unduh akan dilaksanakan secara serempak di wilayah atau pepantan masing-masing pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 dengan jadwal sebagai berikut. Di Induk dan wilayah Kalibeji pukul 8 pagi pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Di Pepantan Warak pukul 7 pagi pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Pendeta Rita Sutioning Tias. Di Pepantan Pandanan pukul 7 pagi pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Pendeta Sri Bangun Wismono. Sedangkan di Pepantan Tetep pukul 9 pagi pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Pendeta Sri Bangun Wismono. Sedangkan amplop persembahan unduh-unduh akan disediakan di pintu masuk gereja. Persembahan unduh-unduh yang terkumpul nantinya akan dipakai untuk perpanjangan kontrak pastori. Kiranya mohon perhatian bagi segenap jemaat. Untuk warta jemaat selanjutnya, bisa Bapak Ibu di lembar warta gereja yang telah disediakan. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan, kiranya menjadikan perhatian bagi segenap jemaat. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Pentakosta ini dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian, ku dengar berkat-Mu turun. berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup dalam roh cinta, hidup yang bersumber dari Sang Cinta. Dengan cinta diciptakannya dunia. Karena cinta, keselamatan dinyatakan, dan dalam cinta Allah merengkuh dunia supaya menjadi tangguh. Roh cinta adalah Roh Kudus, roh yang menggerakkan kita, yang adalah gerejanya agar turun dalam gerakan ilahi, gerakan cinta bagi dunia. Bukalah hatimu, alamilah cinta Allah, dan buahkanlah cinta. Kita sambut dengan nyanyian Jemaat Roh Kudus Turunlah. Saudaraku, marilah kita litanikan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh-Mu yang kudus. Engkau mengisi hati kami dengan cinta-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, hati kami kerap tertutup hingga aliran cinta-Mu tidak masuk ke dalamnya. Ya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan memberikan keberanian pada kami untuk mempersaksikan Injil-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami, karena kabar baik dari-Mu tercemar oleh hidup kami. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia bagi umat-Mu, supaya kami saling memperlengkapi satu sama lain. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang menjadikan karunia-Mu sebagai sarana meninggikan diri. Ya Roh Kudus Tuhan, kepada kami yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau nyatakan anugerah pemulihan. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang merasa diri kuat dan mampu menyelesaikan segala pergumulan dengan kekuatan kami sendiri. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya Roh Kudus Tuhan,
Kami bersyukur karena Engkau mempersekutukan kami agar hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut batu karang yang teguh. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Tuhan menyapa kita melalui berita anugerah dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ada di dalamku.
bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang sumber kehidupan dan juru selamat kami yang hidup. Engkau yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dengan penuh kasih menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, yang terangkat ke surga dan memuliakan namanya. Segalanya dilakukan untuk pemulihan hidup umat manusia. Bersyukur ketika kami pada saat ini menjadi orang-orang percaya, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemenangan kami. Demikian Tuhan juga merawat dan menuntun kami dalam setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Tuhan menuntun ketika kami melakukan segala sesuatu. Tuhan menuntun ketika kami dalam sukacita yang luar biasa. Tuhan menuntun ketika kami dalam kesedihan, kepahitan, kesakitan. Roh Tuhan benar-benar menyertai kami. Oleh sebab itu kami dapat benar-benar bersama di tempat ini. Juga oleh karena cinta kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Sebagai ungkapan syukur kami nyatakan di dalam ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi kami, menjadi tuntunan bagi kami, sehingga kami hidup di dalam roh Tuhan dan dituntun olehnya. Bila mungkin di pagi hari ini ada saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati pribadi lepas pribadi. Mereka yang dalam pergumulan hidup, kiranya roh Tuhan memampukan untuk pulih, memampukan untuk kuat, dan memampukan untuk melangkah ke dalam jalan hidup yang jauh lebih baik. Bila mungkin ada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi lemah fisik, sakit, kiranya roh Tuhan memampukan mereka untuk pulih, untuk sembuh, dan mereka boleh berserah penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk Mbah Samsini, yang pada saat ini terbaring lemah oleh kondisinya. Secara khusus pula kami berdoa untuk Bapak Sadino, yang juga harus mengalami kondisi sakit pada saat ini. Dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap mereka. Bapa di dalam surga, berdoa pula bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Engkau berkati setiap pembelajaran-pembelajaran yang anak-anak kami kerjakan. Engkau berkati setiap usaha-usaha yang boleh kami lakukan sampai saat ini. Engkau berkati ketika kami membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kiranya Roh-Mu yang kudus benar-benar menuntun kami dan menumbuhkan kami di dalam iman. Berdoa secara khusus untuk GKJ Salib Putih.
Berdoa bagi setiap pelayanan gereja, kiranya boleh semakin lebih baik. Setiap bagian dapat tersentuh oleh pelayanan gereja. Berdoa bagi setiap majelis gereja. Berdoa bagi setiap komisi-komisi yang sudah terbentuk. Berdoa bagi setiap orang-orang yang turut melayani di bidang-bidang yang lain. Kiranya Engkau memberkati masing-masing. Berdoa pula bagi kawasan Salib Putih, gereja, yayasan, PT. Tuhan berkati kawasan ini. Tuhan tuntun setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka boleh benar-benar Engkau pakai untuk menjaga dan menghidupkan kawasan Salib Putih. Engkau yang memberikan mandat, Engkau pula yang memberikan tuntunan bagi setiap mereka. Berdoa bagi keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Tuntun dan berkati keluarga. Dan terus Engkau pakai dalam setiap bentuk pelayanan yang boleh dilakukan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap rancangan-rancangan baik di gereja ini. Kiranya roh Tuhan memberkati, menuntun, sehingga setiap rancangan baik, program-program yang baik boleh terjadi, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami, yang hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Terambil dari kitab Injil Yohanes 7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 yang demikian. Pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa nopo? Luar biasa baiknya, napa luar biasa pergumulannya, napa luar biasa yang lain? Saya percaya pasti luar biasa yang baik. Amin nggih? Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memperhatikan dalam kehidupan di
sekitar dan mendengarkan berita-berita yang sering muncul di media sosial, atau mungkin percakapan-percakapan dengan banyak orang, bahwasannya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan banyak hal di dunia ini yang harus dijaga dan membutuhkan supaya terus terjaga. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, maka ini sebenarnya masih erat kaitannya dengan Tuhan menciptakan umat manusia sebagai ciptaan yang lebih baik dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Karena memang tugas dan mandatnya adalah jagalah ciptaan yang lain. Jagalah kelestarian dunia ini. Jagalah keseimbangan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, maka fungsi manusia supaya mereka dapat saling menggerakkan. Nah, di situ Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang. Tuhan memberikan talenta-talenta. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan bahkan secara khusus yang hanya dimiliki oleh Dia saja. Semua dipakai hanya untuk menstabilkan atau menjaga kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kemudian saat ini ketika semua orang sudah memiliki karunia, memiliki talenta, memiliki kemampuan, dunia sudah benar-benar terjaga? Nampaknya belum. Masih ada banyak sekali berita-berita tentang kekacauan, berita-berita yang bercerita tentang kerusuhan-kerusuhan, ketidakseimbangan, ketidakadilan terjadi. Bahkan malah justru manusia sendiri dengan segala talenta dan segala kemampuan yang dimiliki menjadi sang pemusnah, sang pencemar, dan yang menciptakan ketimpangan antar sesama manusia. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi. Kenapa itu semua bisa terjadi? Salah satu bagian yaitu karena manusia jarang mau untuk bergerak dengan karunia yang dimiliki. Ia merasa aku punya talenta, aku memiliki kemampuan, tetapi ketika melihat sesuatu yang mungkin sedang membutuhkan, ya sudahlah biar yang lain saja. Aku merasa aku memiliki kemampuan dalam bidang otomotif, ketika di jalan ada mobil orang mogok, nopo kayak mesake men bablas. Kita memiliki kemampuan. Tetapi kadang-kadang kita lebih memilih untuk diam dan tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin yang lain. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka supaya manusia dapat kembali dan memiliki kesadaran akan karunia dan kepemilikannya, disinilah Tuhan kemudian berkarya bagi saya dan saudara. Ia mengkaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ia mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya menjadi satu dorongan yang kuat, menjadi satu kekuatan yang luar biasa, supaya manusia terus tergerak ketika ada sesuatu di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kinerja Roh Kudus? Bersama-sama kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Disampaikan di sana, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus nampaknya menggambarkan, mensimbolisasikan Roh Kudus seperti air yang terus mengalir.
gerak Roh Kudus adalah gerakan yang dinamis, yang mengikuti wadahnya. Artinya bahwa dalam kehidupan setiap manusia, dalam utuh kondisi tubuhnya, di setiap sudut, di setiap bagian ada gerak kuasa Roh Kudus di dalamnya. Ya terus mengalir, mengisi setiap sela-sela yang ada di dalam diri saya dan saudara. Dan Roh Kudus hanya didapatkan ketika mereka yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Keistimewaannya di sana. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus kemudian akan dianugerahkan, akan mengalir dalam diri setiap manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, maka dengan demikian, ketika setiap orang yang mendekatkan diri pada Tuhan, sudah pasti ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Mengisi penuh di setiap bagian dari tubuhnya. Maka yang diharapkan adalah apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dikerjakan dengan tangannya, apa yang dilakukan dengan kakinya, ada gerakan kuasa Roh Kudus pula yang menyertai. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun, apakah kemudian setiap gerak Roh Kudus itu sama? Tentu tidak. Karena tadi di awal saya sampaikan, setiap manusia diciptakan dengan karunia-Nya masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing, keterampilan masing-masing. Nah, disinilah sebenarnya kemudian Roh Kudus akan bekerja sama dengan karunia yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita yang diingatkan dengan berbagai macam karunia, dan karunia itu yang harus diwujudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan disitulah Roh Kudus ikut mengayun, mendampingi. Ketika tadi, wah ono wong sing mobile mogok, Roh Kudus bekerja menuntun kita, aku kudu nulungi wong aku bisa. Ono wong kekeselan mlaku, aku nyepeda motorku mburi ra sing tak boncengke. Roh Kudus menggerakkan, ayo bareng-bareng dengan saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah Roh Kudus bekerja yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, mengisi setiap bagian dan menuntun dalam setiap apa yang menjadi gerak-gerak kita di dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, berangkat dari kondisi kehidupan yang semakin kacau, kehidupan yang justru semakin ricuh, semakin tidak nyaman, semakin tercemar. Seperti tadi saya sampaikan di awal, justru kita menjadi sang pericuh, sang pencemar, sang perusak. Hari ini kita disadarkan bahwa semuanya itu kesalahannya ada pada saya dan saudara. Ada pada setiap manusia. Bahwa semakin banyak orang yang hanya memilih untuk diam dan tidak mau bergerak, namun dia prihatin. Nah, ini Bapak Ibu yang sulit. Karena lebih banyak orang lebih memilih untuk diam, neng prihatin. Dia tahu ada sesuatu yang membutuhkan. Dia tahu dia memiliki kemampuan, neng meneng wae. Neng duwe pengangen-angen sing apik, sing gede. Maka Bapak Ibu yang terkasih, keprihatinan itu yang kemudian hanya sekedar jadi angan-angan belaka. Wah, aku ki yo jane yo pengine iso nulungi wong. Aku ki yo jane pengine iso bantu, tetapi ketika ada sesuatu yang kecil memang benar-benar membutuhkan pertolongan, mung menang. Rasa keprihatinan hanya sekedar menjadi angan-angan belaka. Mungkin juga di dalam sekitar kehidupan saya dan saudara. Wah, mesake yo lingkunganku kok seperti ini. Wah, ini harus ada penggerak, harus ada yang merubah, harus ada sesuatu yang berbeda. Dan kita merasa, aku punya kemampuan di bidang A, di bidang B. Wah, ini sebenarnya perlu ini penting ini.
Tetapi nggih mentok hanya di angan-angan saja. Misalkan seperti itu. Wah, mesake yo. Gerejaku kok saiki kaya ngene, aku prihatin. Wah, ini harus ada perubahan ini. Wah, ini harus ada pembaharuan ini. Wah, aku sebenarnya punya talenta. Aku punya kemampuan. Aku ada waktu. Tapi nggak hanya mentok di angan-angan saja, Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Ini sebenarnya membutuhkan sentuhan-sentuhan khusus. Tapi mentok lagi hanya di angan-angan. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita prihatin akan kehidupan ini, tetapi tubuh tidak tergerak, maka di sana kita sedang mencoba menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena kuasa Roh Kudus menggerakkan untuk itu. Ketika sudah memiliki rasa prihatin, rasa peduli itu sudah baik. Awal yang baik. Tetapi kemudian ketika tidak tergerak, kita berarti sedang menolak kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai rasa keprihatinan kita akan kehidupan ini, akan kebersamaan, akan lingkungan kita hanya berhenti pada angan-angan saja. Sebab di setiap sudut tubuh kita sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia memerlukan pemulihan, alam memerlukan pemulihan, gereja pun juga memerlukan pemulihan. Dan melalui sabda ini kita diingatkan, kita didorong, kita disadarkan untuk membawa setiap keprihatinan kita menuju suatu gerak pembaharuan yang jauh lebih baik. Dengan semakin menyadari kepemilikan Roh Kudus yang menjadi karunia dari Tuhan, mari kita nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Ini yang kemudian menjawab tema kita pada saat ini. Hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta, Roh Kudus. Kita bekerja bersama dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bergerak, mari memperbaharui, mari peduli dan kita nyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Ketika kami ada dan kami melihat di sekitar kami, nampak ada banyak hal yang membutuhkan sentuhan dan pekerjaan kami. Lingkungan, alam, mengundang kami untuk bergerak, terlibat di dalamnya. Supaya kehidupan ini dapat benar-benar seimbang, dapat benar-benar terjaga. Demikian pula ketika Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, mengalirkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kami, yang masuk ke setiap bagian yang ada di dalam tubuh kami, telah memberikan kuasa, telah memberikan kekuatan untuk kami bergerak sebagai sang pemulih, sebagai sang pendamai. Namun Tuhan, terkadang kami bukan menjadi orang yang menggerakkan, orang yang mendamaikan. Justru kami sang pengacau, justru kami sang pencemar, justru kami sang perusak. Apakah kuasa Roh Kudus bergerak di sana?
ataukah kuasa roh-roh yang lain yang bukan dari Tuhan yang menggerakkan kami? Maka saat ini kami benar-benar diingatkan adanya kuasa Roh Kudus dalam setiap kami. Dan kami didorong untuk mengalami pembaharuan yang jauh lebih baik. Menjaga kehidupan kebersamaan, menjaga kelestarian alam, menjaga kedamaian yang dirasakan oleh semua orang. Mampukan kami untuk melakukan itu. Roh Kudus berkarya atas kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian sabdanya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian terima kasih, ya Tuhanku. Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur dan mengucap terima kasih atas berkat yang telah kami terima
melalui ibadah pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadikan pelita di dalam kami melangkah kehidupan hari lepas hari. Di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan terima, Tuhan kuduskan, sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami membawa hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh bijak, roh hikmat, dan roh rasa takut akan Tuhan. Sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda Tuhan kepada Bapak Pendeta Adi Nugroho. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Daniel Adi Nugroho di dalam pelayanannya, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam menjalani pelayanan untuk Tuhan. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan damai sejahtera. Demikian doa dan permohonan kami. Doa ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebarkan wartanya.